is Ismail Albayrak. I'm a Turkish. Okay. And then I did my PhD in England. I'm a professor in Study of Islam and Muslim-Catholic Relations in Austrian Catholic University. My name is David Schutz and I'm the Secretary of the Jewish Christian Muslim Association. Again. I'm an Australian. I've done a degree in theology and a degree in arts and a couple of other bits and pieces along the way. Fitriani, pasca sarjana Universitas Negeri Jakarta, Ketua Umum Kohatif PBHMI, 2012. Lengkapnya Edward Russell. Saya ambil S1, saya ambil 2 jurusan, hukum dan bahasa Indonesia. Balik ke Indonesia itu pada tahun 2004. Waktu itu saya ikut kursus intensif bahasa dan budaya Indonesia di Yogyakarta di UGM. Kemudian balik lagi belajar di Fakultas Hukum Unpad dan balik lagi belajar di Fakultas Hukum UI di Depok. Saya Ahmad Zainal Abidin. Saya S1 di YIN Sunan Kalijaga, S2 di Comparative Religious Studies di Universitas Gadjah Mada, sekarang sedang S3 di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sekarang saya sebagai dosen di jurusan Usuluddin, selain Tulungagung, dan juga membina santri-santri di rumah serta aktif di beberapa organisasi Islam. What is the tolerance? A good question. For me, tolerance is acceptance of others in their own position, which position they occupy, no matter. We have to accept every single person, who are they, or what they are doing, their own position and own location. Yes. Toleransi itu sikap mana setiap orang punya bebas untuk mempunyai keyakinan masing-masing dan menghormati hak orang lain untuk mempunyai kepercayaan lain dan menghargai kepercayaan tersebut. Tolerance, I would rather use the term respect for one another. I think that sometimes the word tolerance can be used to tolerate a lot of things that are or are not true or are not right. I think we can respect people's opinions and we need room in which to discuss that and to exist together. Toleransi adalah sikap kita atau seseorang terhadap yang lain, di mana dia bisa menerima adanya perbedaan-perbedaan yang muncul dari masing-masing individu. Toleransi itu adalah bagaimana kita mampu mentolerir keadaan sekitar, perbedaan-perbedaan sekitar. Pluralisme adalah sikap seseorang di dalam mensikapi perbedaan itu. Pluralisme adalah seringkali dilawankan dengan eksklusivisme. So we need to find a way of living together in unity in that plurality. Adanya pluralisme itu karena adanya toleransi. So for me, the real pluralism is living together harmoniously with different people. Jadi ada hubungan erat antara konsep toleransi dan konsep pluralisme. Yang pasti adalah Gus Dur. Gus Dur adalah bapak pluralisme di Indonesia dan saya kira banyak orang yang tahu itu. Kemudian dalam beberapa hal saya kira Cak Nur Khalid Majid juga harus disebut. Kalau di Yogyakarta saya kira Amin Abdullah adalah satu di antara mereka yang memang punya ketel. Tentu kawan-kawan kita di Jakarta yang sangat banyak sekali, terutama kawan-kawan yang di jaringan Islam liberal itu saya kira adalah mereka yang
sangat kencang meneriakkan slogan-slogan pluralisme. Of course, there are, Melbourne is very active city in terms of promotion of pluralism and multiculturalism. There are a number of organizations. Some of them some of the organization is state organizations. Some of them are NGOs. So even here we are, as a Gülen Chair and Center for Intelligence Dialogue, we are promoting pluralism. That we have here in Australia, in Victoria, state in the state as a specific office who promote multiculturalism. Okay. And in Indonesia, maybe do you know some of the activists in this case? Because of the Gülen movement, as you know, as I told you before, you have also Gülen Chair and our friends there, and they are working in different areas, especially education and multiculturalism and interculturalism. Di Indonesia, saya kurang familiar sama tokoh-tokoh pluralisme di sana. Tentu saja, selama kuliah di sana, saya sempat membaca tulisan oleh aktivis dari organisasi seperti Jaringan Islam Liberal, tokoh-tokoh Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, dan sebagainya, tulisan oleh ustadz terkenal seperti A. Agim waktu saya kuliah di Bandung. Jadi pengaruh mereka cukup kuat di sana juga. Saya hanya bisa menilai itu dari pengalaman saya selama tinggal di sana. Dan di Jogja, di Bandung, di Jakarta, dan di Lombok, di mana saya juga sempat tinggal selama 2 bulan, saya merasa saya dapat pengalaman yang benar, bukan pengalaman yang superficial, tapi pengalaman yang cukup berarti karena tinggal di sana lumayan lama. Dan saya merasa Islam sebagaimana itu dijalankan di Indonesia benar-benar bersifat pluralis dan toleran. Saya di Bandung dan di Jakarta dan di Lombok bebas untuk menjalankan kepercayaan saya, beribadah di gereja, dan itu bukan hanya ditolerir tapi malah dihargai oleh teman-teman di sana. Jadi saya merasa Islam sebagaimana dipraktekkan di Indonesia betul-betul toleran. Doing very well, very well. My experience of Indonesian Muslims is they are open, especially open to a broader experience. Semua persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, perbedaan-perbedaan itu disikapi oleh kepastian hukum. Jadi perbedaan itu harus dibiarkan apa adanya. Manakala ada perbedaan-perbedaan, maka hukumlah yang berbicara. Dan ketika hukum yang berbicara, maka setiap warga negara, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun rasnya, mereka semua setara di bawah satu hukum. Nah, dalam agama manapun saya pikir bahwa ada hal yang bisa ditolerir, ada hal yang tidak bisa ditolerir. Begitu. Kalau bicara tentang toleransi kehidupan beragama di Indonesia itu sebenarnya sudah sangat bagus. Tidak pernah ada di Indonesia saling bunuh-bunuhan seperti di negara lain ya. Karena sebenarnya sama saja. Orang misalnya mengatakan bahwa susah sekali mendirikan gereja di Aceh misalnya. Tapi di Papua itu mendirikan masjid itu susah sekali. Jadi sebenarnya sama aja. Jadi ada perimbangan-perimbangan dalam hal seperti itu begitu. Sebenarnya gampang sekali. Penyadaran Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia, nilai-nilai Pancasila itu yang harus dikedepankan karena Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan salah satu ideologi di Indonesia yang bisa menguatkan seluruh elemen masyarakat Indonesia. Karena kita tahu bahwa Indonesia ini agamanya banyak berbeda, suku-suku juga satu sama lain itu berbeda, dan prinsip-prinsip itu semuanya berbeda antara satu orang dengan yang lain. Makanya harus dikedepankan itu adalah jiwa nasionalisme, itu yang paling penting.